Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Tetap semangat, ingat menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita kenapa saya tidak tanam bawang merah pada kuartal keempat kali ini. Kenapa alasannya? Tonton video ini sampai habis. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan di grup WA dan kolom komentar kenapa saya pada bulan 9 itu saya tidak tanam bawang merah. Bulan 9, 10 tidak tanam, saya tanam apa, dan pada kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe channelnya, dan bagi yang belum, subscribe dulu supaya teman-teman mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video lainnya. Mungkin ada video yang bermanfaat di video saya, selain yang lainnya bisa dicari tentang budidaya, pertanian, dan ketahanan pangan. Nah, saya ingin menjawab, ada di grup WA, Pak Wasis, kenapa bulan ini kok belum tanam budidaya bawang merahnya? Kenapa kok tidak update pertanian tentang budidaya bawang merahnya lagi ya? Pada kesempatan ini saya kemarin bulan 9, 10 itu hama ulat cukup parah. Saya tidak tanam karena saya menghindari pandemi ulat yang cukup besar, sehingga saya menghindari pemakaian pestisida yang cukup tinggi dan juga menghemat biaya pada budidaya bawang merah. Saya akan tanam setelah mulai hujan cukup intensitasnya cukup sering. Kenapa saya memilih musim hujan ketimbang musim kemarau? Karena musim kemarau itu insektisidanya cukup banyak habisnya, atau biaya untuk pestisida terutama insek itu banyak. Beda sama musim hujan. Musim hujan kendalanya paling penyakit, trotol, ujung kuning, dan lain-lain. Itu kita hanya bisa melakukan dengan penanggulangan dengan fungisida. Nah, fungisida sama insektisida harganya jauh. Jadi saya lebih berani tanam di musim hujan. Nah, ini saya tanam di sini, di lahan saya ini, bedengannya tidak saya rusak. Ini kan akan saya tanami bawang lagi setelah ini mentimun. Ini mentimun usianya sudah 25 hari sampai 30, dan ini usianya 45 sudah mulai panen. 40 sampai 45 itu mulai panen. Ini adalah jenis timun buko, timun kecil yang untuk lalapan atau pasarnya lebih banyak ketimbang timun yang besar dan panjang itu. Dan ini adalah jenis timun buko, banyak ada dari panah merah dan ada dari beberapa jenis pabrikan bibit juga banyak yang mengeluarkan bibit buko ini. Nah, yang sana adalah kacang, itu adalah kacang kecil juga, potensinya juga harga jualnya juga tinggi ketimbang kacang-kacang yang hibrida. Untuk kacang itu usianya juga cukup pendek, yaitu 90 sampai 100 hari sudah bisa dipanen. Jadi ini adalah salah satu teknik menghindari pandemi hama ulat. Nah, itu semua itu saya tanami kacang semua. Kacang, yang ini juga kacang, yang ini jagung, nah ini mentimun, yang sebelah sana juga kacang. Nah, ini saya cuma tanam 2 lokasi untuk bawang di kuartal keempat tahun 2020 ini. Jadi pertanian itu harus bisa menghitung apa dan kendala apa yang harus kita hadapi jika kita tanam di bulan-bulan tertentu. Nah, saya lebih, dan di grup WA sudah saya kuartal harga bawang, potensi, dan kendala-kendalanya apa saja, dan teman-teman bisa belajar di grup, sama-sama belajar bareng di grup WA. Sebagai yang teman-teman yang belum gabung, grup 1 sudah penuh, saya buat grup 2, nanti akan buat grup 3, grup 2 juga hampir penuh juga. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk petani Indonesia. Saya buat grup di sana tempat sharing, bukan untuk saling menggurui, tapi kita saling belajar bersama, karena pertanian itu tidak ada yang ahli.
hama, tanaman, semuanya berevolusi. Jadi manusianya juga harus terus belajar untuk dunia pertanian, untuk menjaga ketahanan pangan, terutama di Indonesia. Dan teman-teman, di sini kacang juga harganya juga fluktuatif. Cuma saya pilih kacang karena akar kacang juga bisa menyuburkan tanah. Dan ini mentimun tidak ada airnya, sekaligus juga penjempuran tanah supaya pada waktu budidaya bawang merah tanahnya tidak asam, sehingga pH tanah tinggal kasih pupuk dasar sedikit saja sudah pH-nya bisa menjadi 5 sampai 7. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Kenapa saya tidak tanam sekali ini, teman-teman bisa lihat potensi alamnya, potensi lingkungannya. Jadi itu tidak harus menerobos karena kita harus menghitung BIP, berapa balik modalnya, biaya yang harus kita keluarkan untuk budidaya bawang merah. Terima kasih, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan menjadi petani itu tidak punya sawah.